Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa warzuqna wa anta khairur raziqin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cuci piringnya. Apa? Sudah kucuci piringnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh-boleh aja. Tapi apa? Ini kasih dulu terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kabar ayah, bunda, abang, kakak semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Siapa yang pertama kali ikut Zoom setiap hari Ahad? Siapa yang baru pertama? Ada Bunda Setihat, Masya Allah. Ada Kak Setiawan baru pertama kali juga. Coba kita absen dulu ya, dari mana aja ya Bunda, Abang, Kakak nih. Domisilinya atau tinggalnya di mana, sebutkan nama, kemudian tinggal di mana gitu ya. Nah, absen dulu di kolom komentar. Nah, sementara absen, kita malam hari ini insya Allah kita akan belajar tahsin ya. Tahsin. Sebelumnya saya mau bertanya, ayah, bunda, abang, kakak, udah ada yang pernah belajar tahsin atau belum sama sekali? Siapa yang sudah pernah? Udah pernah. Udah pernah, Os. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, nanti kita belajar sama-sama ya Bunda ya. Nanti izin, bukan menggurui, tapi insya Allah kita belajar bareng-bareng. Kalau misalnya ada keliru nanti ya, boleh disampaikan saja begitu. Oke, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Gitu. Yang sudah pernah atau yang belum ya, saya mau bertanya kembali. Kenapa sih kita harus belajar tahsin? Kenapa kita harus belajar tahsin? Pertanyaan pertama. Kedua, ya. Tadi pertama. Hati-hati. Oke, kenapa kita harus belajar tahsin? Atau apa sih itu tahsin? Belum pernah, belum ngerti. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Belajar tahsin agar bacaannya lebih benar lagi, Ustazah. Nah, Makhotnya. intinya begitu ya. Nah, alhamdulillah, jadi diadakannya kelas tahsin ini, ayah, bunda, bang, kakak, untuk forum kita untuk belajar, untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran sendiri itu tertulis surat Al-Quran tartila. Quran surah Muzammil ayat keempat, bahwa kita Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, perlahan-lahan dengan tartil, tartila, dengan tartil. Nah, tartil itu artinya sebagaimana mestinya Al-Quran gitu, ya. Ya, ada suara yang bocor. Mana nih? Oke, lanjut ya. Nah, nanti saya akan share screen. Recording. Nah, ayah, bunda, abang, kakak yang belum pernah belajar tahsin atau yang sudah pernah gitu ya, kita insya Allah akan mempelajari satu persatu huruf hijaiyah. Jadi kan kita udah sering ngaji atau setiap hari gitu ya kita baca Quran. Nah, tapi ternyata ada bacaan-bacaan yang mungkin kurang tepat. Kalau panjang pendeknya itu nanti dulu ya, kita belajar dulu perbaiki
hurufnya dulu. Karena apa? Huruf itu adalah jiwanya gitu. Nah, kalau hurufnya salah berarti fatal bacaannya. Bahkan ada kalimat, contohnya kalimat um, olbu, olbu dan kalbu. Olb. Nah, kalau olbu itu bacanya pakai of ya. Olbu itu artinya hati. Kalau kalbu pakai kaf itu kalbu itu artinya maaf, artinya anjing. Nah, jangan sampai kita uh, membaca Al-Quran itu salah hurufnya gitu. Yang huruf sin dibaca shin, dibaca sya gitu ya. Sa dibaca sya atau sa dibaca sa. Nah, itu fatal gitu. Kalau panjang pendek, nah itu masih nanti dulu gitu ya. Nanti dulu panjang pendeknya, tajwidnya itu nanti dulu. Yang sekarang akan kita pelajari adalah huruf-hurufnya. Ini boleh dicatat juga ya. Ya, pertama saya akan menjelaskan ada yang namanya rukun huruf. Rukun huruf. Nah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu ada rukunnya yang harus dipenuhi, huruf hijaiyah itu pun ada rukunnya yang harus dipenuhi. Nah, kalau dalam huruf hijaiyah itu ada 3 rukun. Ada berapa? 3 ya, 3 rukun. 3 rukun huruf. Yang pertama adalah makhraj atau makharijul huruf. Apa? Yang pertama? Makhraj atau makharijul huruf. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, sifat. Sifatul huruf. Sifat. Apa yang kedua? Sifat huruf. Yang ketiga, tebal tipis. Apa yang ketiga? Tebal tipis. Oke. Nah, makharijul huruf itu apa? Yang pertama tadi, makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Jadi setiap huruf itu, ayah bunda, dari hamzah sampai huruf ya kita pakai nanti kita jelaskan kenapa hamzah bukan alif ya. Dari huruf hamzah sampai huruf ya itu ada rumahnya tersendiri. Dia keluarnya dari mana gitu. Ada rumahnya tersendiri gitu ya. Ada rumahnya masing-masing. Nah, sebagaimana manusia gitu ya. Ibaratkan kalau manusia itu punya tempat tinggal masing-masing. Nah, huruf hijaiyah pun begitu. Dia punya tempat masing-masing gitu. Nah, itu makharijul huruf. Artinya tempat keluarnya huruf. Yang kedua, sifat huruf. Sifat huruf. Nah, tadi saya ibarat sebagai manusia gitu ya. Nah, manusia itu punya sifat nggak, Bunda? Bunda. Punya ya. Sifat manusia itu ramah, senyum, ada yang pemarah, ada yang menyenangkan, ada yang mengesalkan, nah, dan lain sebagainya. Itu sifat manusia. Nah, sifat huruf itu gimana? Sifat huruf itu nanti akan banyak ada sifatnya yang mengalir suaranya, ada sifatnya yang tertahan suaranya, ada yang mengalir uh, udara, ada yang mengalir, ada yang tertahan udaranya. Nah, itu sifat-sifat huruf. Nah, akan banyak nanti kita penjelasannya ya. Kemudian tebal tipis, tebal tipis. Nah, pernah kan kalau kita belajar ngaji itu, oh ini hurufnya tipis, ini hurufnya ditebalkan. Nah, itu tebal tipis. Itu tadi ya, pertama kita jelaskan 3 rukun huruf. 3 rukun huruf, makhraj, kemudian sifat huruf, yang ketiga tebal tipis. Atau kalau mau mudah mengingatnya itu, kita singkat. Singkatannya masih teti. Masih teti. Apa singkatannya? Masih teti. Masih teti. Nah, diulang-ulang. Masih teti ya. Itu ya singkatannya ya. 3 rukun huruf masih teti. Makhraj, sifat, tebal, tipis. Oke. Izin saya mau share screen dulu.
Siapa? Admin boleh nggak bantu share screen? Ya, bantu share screen ya. Oke, boleh. Gimana, Kak? Sebentar. Tunggu ya, Ayah Bunda. Oke, nah, sudah dikirim. Nah, kita akan belajar satu persatu huruf dari huruf hamzah. Dari huruf hamzah ya, bukan dari huruf alif. Nah, kenapa huruf hamzah? Kenapa huruf hamzah, Ayah Bunda Bang Kakak? Ya, maaf ada suara yang bocor. Nah, ada perbedaan antara huruf hamzah dan huruf alif. Ada perbedaan hamzah dan huruf alif. Nah, kalau huruf hamzah itu adalah huruf asli. Huruf asli, huruf hijaiyah asli yang ada makhrajnya, yang punya makhraj, yang punya rumah gitu. Huruf hijaiyah asli itu hamzah ya, bukan alif. Nah, yang nanti makhrajnya di mana? Makhraj huruf hamzah itu ada di tenggorokan. Sedangkan huruf alif adalah huruf dikatakan sebagai huruf pelengkap. Nah, huruf pelengkap itu fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Memanjangkan bacaan. Contohnya qola, qola. Nah, itu yang panjang huruf qol, kemudian ditambah alif itu itu adalah alif. Nah, sedangkan yang nanti kita baca a, i, u itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah, ya. Kalau orang-orang zaman dulu belajar ngajinya tuh kan pakai huruf alif, ba gitu kan. Nah, tapi kalau orang zaman sekarang tuh kalau yang pakai ikro ya bacanya itu langsung a, ba, ta gitu ya. Langsung pakai a, bukan alif. Nah, jadi huruf alif adalah huruf yang fungsinya untuk memanjangkan bacaan, sedangkan huruf hamzah adalah huruf yang punya makhraj, kemudian bisa dibaca a, i, u. Nah, dan bisa diberikan harokat di atas, di bawah, dan depannya. Oke, Ayah Bunda bisa lihat di layarnya. Kita akan belajar huruf hamzah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ada 3 rukun huruf. Yang pertama makhraj. Nah, di sini kita ingatkan ya, huruf hamzah itu makhrajnya ada di tenggorokan, ada di pangkal tenggorokan. Huruf hamzah makhrajnya atau rumahnya itu ada di pangkal tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan. Di mana pangkal tenggorokan? Nah, kan tenggorokan kita ini kan panjang ya. Tenggorokan kita panjang. Nah, jadi di bagian pangkal sini huruf hamzah itu tepatnya ya, ada di tanda panah itu ya, di pangkal tenggorokan. Nah, di sini letaknya. Jadi huruf atau bunyinya itu bukan bunyi yang di rongga mulut ya. Nah, makhrajnya itu bukan di rongga mulut, bukan yang a langsung gitu a, tapi di makhrajnya itu di pangkal tenggorokan. Gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke sifat. Ingat ya, makhraj atau rumah huruf hamzah itu di pangkal tenggorokan. Kita masuk ke sifat huruf hamzah.
Oke, sebagaimana tadi manusia punya sifat dan satu manusia itu satu orang itu nggak mungkin cuman punya satu sifat. Misalnya nih siapa? Misalnya Bunda Bunda Cahya gitu ya, Bunda Cahya. Nggak mungkin Bunda Cahya cuman punya sifatnya tuh baik aja atau satu sifatnya tuh lemah lembut aja. Nah, nggak mungkin cuma satu. Pasti ada banyak sifat dari satu orang gitu. Nah, begitupun huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu nggak punya satu sifat, tapi ada beberapa. Minimal itu 5 sifat. 5 sifat. Dan kenapa harus kita penuhi 3 rukun huruf ini? Ya, kalau salah satunya tidak terpenuhi, misalnya makhrajnya kurang tepat, terus sifatnya udah benar nih, sifatnya benar, makhrajnya kurang tepat, berarti belum dikatakan sempurna pengucapan hurufnya. Ataupun makhrajnya udah tepat, tapi sifat hurufnya ini belum sempurna, belum benar nih. Nah, berarti belum sempurna satu huruf itu. Atau dua-duanya makhrajnya udah, sifatnya udah, kemudian tebal tipisnya salah, yang harusnya tipis dibaca tebal atau sebaliknya gitu. Nah, berarti kurang tepat pengucapan hurufnya gitu. Jadi ketiganya makhraj, sifat sama tebal tipis ini harus kita penuhi agar sempurna satu huruf hijaiyah yang akan kita baca. Sekarang kita masuk ke sifat huruf hamzah. Sifat yang pertama. Apa sifat yang pertama? Jahr. Apa? Coba ulangi. Sifat yang pertama, jahr. Ya, jim, ha, ro, jahr. Ini ada yang sifat berlawanan sama tidak berlawanan ya. Ini kita bahas adalah sifat yang berlawanan. Kalau jahr ya, ini nafas tertahan. Nanti ada huruf yang sifatnya berlawanan, nafasnya tuh mengalir gitu. Ya. Atau lemes gitu, sifat nafasnya mengalir. Nah, jahr, gimana nafas tertahan? Apakah kita mengucapkan huruf hamzah itu nggak bernafas? Ya, nggak bisa ya, harus tetap bernafas gitu ya. Nah, kalau nafas tertahan itu artinya ketika kita mengucapkan satu huruf, aliran nafasnya itu nggak kerasa. Kalau kita begini gitu ya, kita ucapkan huruf itu, aliran nafasnya itu nggak terasa. Nah, beda sama nafas yang mengalir ataupun disebut hamas ya. Nanti nafasnya mengalir terasa. Contohnya huruf apa? Contohnya huruf salah satunya huruf yang gampang ya, huruf sin, huruf sa. Ketika kita lepaskan sa, sa itu yang mudah deh. Huruf H, kalau kita lafazkan itu nafasnya akan terasa gitu di tangan kita di sini. H, gitu ya. Nah, beda sama huruf hamzah. Ya, huruf hamzah kalau kita ucapkan ya, jangan sampai ada nafas yang terasa gitu. A. Nah, dia cuman suara ya, dia cuman suara yang keluar tapi tidak disertai dengan nafas yang berhembus keluar. Itu ya. Jadi ketika mengucapkan huruf a, i, u, contohnya di ta'awuz ya, a'udzu. Jangan sampai a'udzu. Begitu. A'udzu. Jangan sampai ada nafas yang keluar. Begitu. Nah, itu untuk jahr, sifat pertama. Kemudian sifat yang kedua adalah syiddah. Syiddah itu suara tertahan. Gimana Kak suara tertahan? Berarti nggak bersuara gitu ya. Nah, bukan nggak bersuara ya. Suara tertahan itu ketika kita melafazkan satu huruf, paling awalnya itu kita nggak ada apa ya namanya, nggak ada suaranya, nggak ada desisnya gitu. Beda kalau suara yang mengalir. Nah, lawannya tadi tertahan adalah mengalir ya. Contohnya huruf sin lagi lah ya, huruf sa. Huruf sa itu adalah huruf yang punya sifat suaranya mengalir. Suaranya
mengalir. Jadi ketika kita ucapkan huruf sa, harus ada aliran suara dulu, baru terlafazkan gitu. Contohnya sa, kan ada suara dulu sa, baru terdengar gitu ya, baru terdengar. Nah, kalau huruf hamzah dia nggak ada nih, nggak ada alirannya sebelum keluar suara. Jadi dia langsung gitu. A. Nah, suara tertahan itu yang disebut suara tertahan ya. Di awal makhrajnya. Nah, jadi ketika suara itu berada huruf itu ya berada di makhraj, maka dia tidak ada suaranya. Nah, itu suara tertahan ataupun syiddah gitu. Kemudian sifat yang ketiga, nah, sabar ya, nanti kita praktek ada ayatnya, ada kita praktek kalau nggak bisa satu-satu ya, kalau satu-satu nggak mungkin bisa ya, sama-sama aja nanti. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah istifal. Istifal artinya rendah lidahnya. Gimana Kak maksudnya rendah lidahnya gitu ya. Nah, ini kan posisi lidah, anggap ya. Ini lidah gitu ya. Lidah kita terhampar. Nah, jadi posisi istifal itu adalah rendah lidahnya itu maksudnya lidahnya ini, pangkal lidah artinya di dalam ya. Di dalam sekali, dekat tenggorokan itu pangkal lidah. Nah, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah. Nah, pangkalnya ini datar gitu, nggak naik, ya, pangkalnya datar. Jadi ketika kita lepaskan huruf hamzah a, dia lidahnya datar aja gitu. Kemudian sifat yang keempat infitah, terbuka aulat lidah, terbuka ya, a, terbuka. Nah, itu infitah. Kemudian sifat yang kelima adalah ismat. Ismat, jauh dari tempat keluar. Jauh dari tempat keluar maksudnya, nah, kalau yang paling dekat dengan tempat keluar itu adalah makhraj yang ada dekat, yang berada di bibir. Nah, kalau di pangkal tenggorokan kan jauh. Nah, itu namanya ismat. Oke, kita masuk ke latihan. Kita masuk ke latihan ya. Ayah bunda bang kakak boleh buka mic-nya. Belum Bang Dani belum. Bang Nandi. Masih di situ, masih dia. Oke. Ayah, bunda, bang kakak, silahkan buka mic-nya. Kita sama-sama latihan. Ya. Gak apa-apa agak berisik ya. Ya, ginilah kita belajar tasing. Nah, buka mic-nya silahkan. Oke. Kita praktik ya. Praktik huruf. Oke. Saya dulu. Bang Nandi tolong. Double nih. Oke, sudah ya. Nah, saya dulu, nanti ayah bunda kakak mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. A, I, U. A, I, U. Oke, jangan sampai belok ke huruf ain. So, ya, atau A gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya. A, I, U. Ingat makhrajnya atau I, A, I, U. Nah, saya dengar manusia yang disebut A, I, U. Hati-hati, jangan terpegang ain. A, I, U. Ya. Oke. I, U. Kita lanjutkan sebelumnya. Ini tasydid. U, I, A,
ditekan Oh. sebentar baru dilepaskan. Coba 1, 2, 3. I, U, A, U, A, U, A, I, I, A, I, A, 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 U, lagi. U, U, I, I, U, U, A, A, I, U, A, 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 betul ya, Pak. A, I, geser lagi sebelahnya. I, Ini A, I, U, hamzah I, U, A, I. A, I, Suaranya benar-benar A, dimatikan. Nggak ada I, yang ada U, A, I, U. U, Nah, nggak ada A, ujungnya gitu ya. I, Benar-benar mati dia. U, A, I, I, U. U, A, A, I, U, A, U, O. Nah, I, ini masih ada nih yang agak-agak lain nih. A, I, U. Nah, hati-hati ya, jangan sampai seperti itu ya. I, Yang suaranya U, nggak ada belok-belok ke ain gitu I, ya. U. I, U. A, I, U, U. Oke, lanjut sebelahnya. Nah, nanti kita praktek ayatnya. A, I, I, U, U. A, A, I, I, U. U. Oke, coba I, perhatikan dulu ayat Bunda Bang Kakak. Saya jelaskan dulu, perhatikan. Yang paling akhir itu yang A, I, U itu adalah huruf hamzah dan di sebelahnya adalah huruf alif. Alif. Oke. Oh, Nanti tolong ada yang A, berbagi lagi. U. A, A, Nah, I, saya U. jelaskan dulu sebentar. Maka jahuruk, maka tenggorokan. Yang terakhir A, itu ada huruf huruf hamzah beserta huruf alif. Nah, itu hamzah dan huruf alif. Kemudian yang itu kan yang a itu panjang. Kemudian sebelahnya i. Nah, mungkin ada yang baru tahu ya ini ya. Huruf alif itu bentuknya bukan hanya alif yang panjang, yang memanjang, yang seperti huruf a itu. Nah, bentuk huruf alif itu ada 3. Yang pertama yang huruf a, yang kedua yang menyerupai huruf ya, seperti huruf ya, tapi nggak ada harokatnya ya, itu cuma fungsinya untuk memanjangkan. Kemudian yang bentuknya huruf waw. Nah, ketiga huruf itu huruf yang untuk memanjangkan bacaan a, i, u itu semuanya adalah huruf alif. Ada yang baru tahu? Ya. Nah, kecuali kalau dia misalnya ada harokatnya huruf ya, yi, yu, wa, wi, wu. Itu tetap dihitung disebut huruf ya dan disebut huruf waw. Kalau fungsinya untuk memanjangkan bacaan itu adalah huruf alif. Oke, kita lanjutkan. Lanjut ke praktek ayat. Nah, untuk tebal tipisnya ya, untuk tebal tipisnya huruf alif ini adalah huruf yang tipis. Huruf tipis itu, ayah bunda, cara baca huruf tipis ya, sedikit senyum. Ya. Jadi dalam huruf hijaiyah itu banyak sekali huruf tipis, jadi kita insya Allah banyak senyum gitu. Nah, ngaji itu banyak senyum, banyak pahalanya. Nah, cara baca huruf tipisnya, a gitu ya. A-nya tuh jangan bukan tapi bukanya ke samping agak ngelebar gitu. A, bukan gitu ya. A, sedikit senyum. A, U, I, A, I, U. Nah, tapi jangan terlalu lebar bunda sampai A gitu. Jangan juga sampai lebar gitu ya. Aja. Ya. Oke, lanjut. Ustaz Nandi lanjut.
Nah, sebelum kita praktek ayat ini, kita jelaskan dulu ada namanya hamzah wasol dan hamzah qatha. Ya, hamzah wasol dan hamzah qatha. Jadi hamzah itu dibagi jadi dua lagi, gitu ya. Gimana cara bedakan hamzah wasol dan hamzah qatha dan apa gitu ya? Hamzah wasol itu adalah hamzah yang dibaca ketika memulai bacaan, tapi tidak dibaca ketika di tengah bacaan atau di ujung. Ya. Nah, contohnya di sini ya. Di sini ada fangsur. Fangsur. Itu kan ada setelah huruf fa, kelihatan nggak? Nih ya. Setelah huruf fa itu ada huruf alif. Nah, itu kan di tengah ya. Huruf alifnya itu di tengah, maksudnya bukan di awal kalimat, tapi setelah huruf fa. Ya, itu di kolom itu. Nah, itu adalah huruf hamzah wasol yang tidak perlu dibaca. Jadi bacaannya langsung setelah huruf fa itu langsung kita baca ke huruf nun sukun. Jadi bukan fa ansur, tapi fangsur. Alifnya itu cuman pajangan. Kalau di Iqra itu ada kalimat alif dianggap tidak ada. Sedih nggak tuh? Nah, kita lanjutkan sebelahnya. Ya, kalau di sebelahnya itu ada bacaan unsur. Unsur. Nah, ini kan nggak ada tanda bacanya ya, nggak ada tanda bacanya di situ. Tapi karena dia terletak di pertama gitu ya, nah kita bedakan ya. Ini anggap dua kalimat gitu atau dua kalimat. Kalimat yang pertama fangsur, yang kedua unsur, gitu ya. Kalimat yang kedua. Nah di kalimat kedua itu hamzahnya itu terletak di permulaan kalimat. Jadi dibaca. Nah, itulah yang disebut dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu saya jelaskan lagi, hamzah yang ketika di awal kalimat itu dibaca. Tapi ketika di tengah ataupun di ujung dia tidak dibaca. Paham nggak? Sudah paham? Atau bingung? Siapa yang bingung? Angkat tangannya yang bingung. Bingung artinya berpikir. Ya. Oke, contoh yang lain lagi. Oh, oke, alhamdulillah paham ya, ada yang paham. Oke, contoh yang lain lagi. Nah, ada kalimat ahsana, ahsana. Nah, dalam hamzah wasol, ahsana itu a-nya itu adalah hamzah di huruf di kalimat pertama, di dalam kalimat itu adalah huruf pertama, maka itu ada dibaca, hamzahnya dibaca gitu ya. Nah, itu adalah hamzah wasol. Ya, terus yang kedua, ihsana, ihsana. Nah, lihat. Setelah huruf sin itu kan ada huruf alif ya. Setelah huruf sin itu ada huruf alif yang ya itu. Nah, ihsana itu dibaca atau enggak? Itu enggak dibaca. Jadi enggak dibaca pakai harokat maksudnya ya. Bukan yang ihsana. Tapi langsung dibaca ihsana. Nah, jadi fungsi alif di sini adalah untuk memanjangkan bacaan. Itu adalah hamzah wasol. Oke, lanjut. Kemudian hamzah qatha. Hamzah qatha di bawahnya Ustaz Nandi. Ya, lanjut. Oke. Lagi. Kalau hamzah qatha itu adalah hamzah yang dibaca ketika di permulaan, di tengah, atau di ujung kalimat. Itu hamzah qatha ya.
Contohnya, mana di contohnya nih? Coba scroll lagi ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Oh, udah ya, udah latihan ayat. Oke, nah, coba perhatikan di dalam kolom itu. Kita lihat dulu. Oke, nah di bagian pojok kiri atas ada mutmainnah. Mutmainnah, iya. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah ada kalimat al-mutmainnah, al-mutmainnah, al-mutmainnah. Nah, yang pertama kita baca a karena di awal kalimat itu adalah hamzah kotor. Kemudian ada kalimat, ada hamzah lagi yang kecil ini, yang kecil, mainnah, i. Nah, itu tetap dibaca, ya. Itu tetap dibaca al-mutmainnah. Nah, itu kan dibaca ya, nggak diabaikan seperti alif tadi ya. Nah, kemudian yang bagian irji'i ya sebelahnya lagi irji'i. Nah, itu dibaca juga. Ya, irji'i ila. Nah, jadi Quran surah Al-Fajr ya. Oke, jadi intinya hamzah wasl itu adalah hamzah yang dibaca ketika di awal kalimat, tapi tidak dibaca ketika di tengah atau di ujung kalimat. Sedangkan hamzah qatha adalah hamzah yang dibaca ketika di awal, di tengah, atau di ujung satu kalimat. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki latihan ayat. Scroll lagi bawahnya. Latihan ayat. Oke. Nah, kita latihan ayat ya. Silahkan nanti boleh buka kameranya atau buka mic-nya. Nah, oke. Ayat pertama di Quran surah ke-10 ayat 59 bisa dibaca di sini ya. Saya dulu bacakan, nanti ayah bunda mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Perhatikan. Qul itu bisa dibaca 2, 3, 4, sampai 5 harokat. Jadi kita panjangkan ya sampai 5 harokat. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Oke, 1, 2, 3. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Ya. Baca dulu A-nya panjangkan. Jangan kul Allah. Karena hamzahnya itu ada harokat, ada mad panjang ya. Nah, baca 5 harokat, 4 sampai 5 harokat. Kul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Yes. Geser ke Lagi kiri. sama. Qul azina lakum alallahi taru. Oke, kul ya. Sempurnakan fathahnya. Kul Allah. Jadi sempurnakan fathahnya dulu ya. Jadi kan ini kan lafaz Allah itu tebal. Jadi Allah. Nah, sempurnakan dulu fathahnya. A-nya dulu. Tadi kan huruf hamzah atau hamzah fathah itu A.
Senyum itu A. 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 Nah, jangan A. jangan Allah, jangan Allah, tapi Allah. Nah, Allah. Qul Allah. Qul oke. Allahu azina lakum. Am alallahi taftarun. Oke. Nah, ini pesan buat semuanya lah ya, apalagi bapak-bapak yang biasanya imam gitu ya. Nah, ketika lafaz Allah itu sempurnakan fathahnya, jangan sampai Allah, Allahu Akbar. Nah, itu baru mulai takbir tuh udah keliru gitu ya. Harusnya Allah. Allah. Jadi jangan Allahu Akbar, bukan Allah, tapi nggak ada huruf O, adanya A. Allah. 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 Oke. Ayat kedua. Nah, kalau ini tadi kan huruf hamzah fathah ya. Sekarang huruf hamzah kasroh, kemudian hamzah sukun. Hamzah sukun. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Wa idza syi'na, jangan ada syi'na, ada e-nya. Ya, jangan sampai ada e-nya. Harus tadi kita belajar a, i, u. Nah, itulah harus mati betul-betul ya. Wa idza syi'na. Ya. Wa Wa idza idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Amsalahum tabdila. Wa iza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Oke. Lanjutkan ayat yang ketiga. Alaihim muqsadatu sodah. Ya, mungkin saya dulu, nanti Bunda mengikuti. Innaha alaihim muqsadah. Matikan ya, jangan sampai muqsadah, jangan sampai seperti itu. Muqsadah. Oke, 1, 2, 3. Innaha alaihim muqsadah. Nah, ya hati-hati. Yang paling banyak ini kelirunya itu ketika ini huruf hamzah ya, bukan huruf ain. Ini huruf hamzah yang tadi kita baca itu kalau sukun itu mati, jangan sampai meleset ke huruf ain. Jangan sampai sodah, jangan seperti itu. Naha alaihim muqsadah. Oke, 1, 2, 3. Innaha alaihim muqsadah. Ingat ya, ini di Quran surah Al-Humazah. Ya, surah Al-Humazah mungkin sering dibaca ketika sholat. Jadi ketika sholat jangan sampai lagi innaha alaihim muqsadah. Nah, jangan seperti itu, jangan muqsadah. Mati betul. Muqsadah. alaihim muqsadah. Oke, nah kita lanjutkan. Nanti ada ayat yang menarik nih di bawah nih. Nah, kita lanjutkan dulu ini. Tempat. Faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Ya, jangan ma'aba, tapi ma'aba. Sekali lagi. Faman
attakhadha ila rabbihi ma'aba. Oke, 1, 2, 3. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Nah, ini bagus nih, saya dengar nih. Man Ya, ya liila fi Quraisy. Li'ilafi Oke, mantap ya. Nah, kita lanjut ayat bawahnya lagi. Nah, ayat ini yang saya bilang tadi agak menarik nih. Oke, dengerin ya. Perhatikan, dengarkan dulu, perhatikan. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Yang menariknya di situ itu ada hamzah ya, yang tengah ya. Saya baca tadi a'jamiyyu. Nah, situ ada hamzah, kemudian di atasnya itu ada itu juga juga main. juga ya. Hamzah juga. Coba Bang Nandi kasih harokat di hamzah satunya yang panjang, hamzah panjang. Kasih harokat fathah. Oke. Nah, itu dua hamzah ya, dua hamzah berdekatan. Kemudian ini ada huruf ain. Bacanya saya bukan jamiyu, tapi saya baca a jam. Jamiyyu wa Arabi. Kaidahnya namanya tashil. Ada namanya kaidah tashil. Ini ya bertashil di Quran surah di Quran Wa ayat ke ayat zam nah, Arab Laula fussilat ayatuhu. jadi tashil itu artinya memudahkan. Kan ada gitu yang susah ya, yang bacanya jamiyu. Dua huruf hamzah berdekatan, kemudian setelahnya huruf ain. Nah, ada yang enggak? Ya. Jadi dimudahkan cara bacanya. Tashil itu artinya memudahkan gitu ya, dimudahkan. Dan itu cuman ada satu ayat dalam satu Quran tuh Bunda. Cuman di ayat ini aja gitu. Kalau Bunda buka Quran, kalau Bunda buka Qurannya itu di Quran surah Fussilat, surah ke-41 di ayat ke-44. Nah, ada kecil di situ. Quran surah ke-41 atau Quran surah Fussilat ayat ke-44. Ada tulisannya kecil. Tashil. Catatan kecil di Quran. Tashil. Ya, cara bacanya dengarkan sekali lagi. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu. Sedikit. Satu, dua, tiga. Fussilat ayatuhu. Oke, sama-sama. Jamiyyu wa Rabbi wa Arabi. Sama-sama. 2, 3. Laula Laula fussilat jamiyyu wa Arabi. Wa Arabi kita. Udah bisa? Jamiyyu wa Arabi. Ya. Jadi bahasanya bukan a a a jamiyyu wa arabi.
Oke, diingatin ya, atau dicatat di Quran Surah Fussilat ayat ke-44 ada kaidah tashil atau bacaan yang dimudahkan. Nah, cara bacanya Hmm. bukan tapi gitu. Jamil. Lanjut ya. A'jamiyyu wa Juga. Arabi. Ayat berikutnya. Ya. Oke, ayat berikutnya. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Qul adzaka A-nya dipanjangkan dulu. Ini Amil unsayain. Hanya 4 harokat ya, Ustaz. Iya, 4 sampai 5 harokat, Bunda. Qul Harrama amil unsayain. Oke, nah saya garis bawahi di kalimat unsayain. Unsayain. Itu kan ada huruf hamzah dhammah, kemudian depannya ada huruf nun sukun. Nah, nun sukun itu adalah huruf yang dengung, yang hurufnya dengung ya. Jadi jangan ya silahkan. Jadi jangan terkecoh dengan huruf nun sukunnya yang tadi. Nun sukun kan masuk ke hidung ya, nun ya, huruf nun. Huruf nun itu masuk ke hidung. Gimana masuk ke hidung maksudnya? Kalau kita pencet hidung itu nggak bisa kedengar bunyinya. Kalau kita hidung terus kita baca huruf nun itu nggak itu jangan sampai masuk ke hidung dulu. Yang masuk hidung itu adalah huruf-nya. U-nya tetap ya, yang adalah huruf nun-nya, bukan huruf U-nya. Jadi U-nya tetap U, tetap di kurnya tadi U, di makhrajnya U. Nah, masuk ke huruf nun U-nya jangan dengung. Yang dengung adalah nun-nya. Nah, depannya kan ada huruf sa ya. Artinya hukum bacaannya adalah ikhfa. Nah, jadi kalau ikhfa itu bacaannya dengung dan samar-samar nunnya, tapi ingat huruf hamzahnya jangan sampai didengungkan. Hamzahnya, u-nya, jangan sampai jangan sampai seperti itu. Tapi harus disempurnakan dulu bacaan u-nya, jangan tapi slow motion. Nunnya baru di ya. Zakaraini harrama amil unsayain. 1, 2, 3. Nah, ini terakhir nih ayatnya ini. Oke. Dengerin dulu. Huruf yang terakhir, ayat yang terakhir itu ada 2 hamzah berdekatan. Depannya huruf nun. Tetap dibaca bukan seperti yang tashil tadi. Jangan dibaca antum, jangan.
tapi tetap dibaca jelas. Asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Oke. Jadi kalau ketemu huruf yang berdekatan huruf hamzah, walaupun kita baca cepat, jangan sampai bacanya gitu ya. Antum أشد خلقا من السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء ya, dibaca jelas ya A-nya. Antum di Quran surah 6. Contoh lain di Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un a'anzartahum am lam. Nah, di situ a'anzar. Jangan bacanya mau cepat ya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartum anzartahum. Ya, jangan Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ini latihan ayatnya. Materinya masih ada tapi udah jam 9. Gimana kita mau lanjut atau lanjut sekarang atau minggu depan? Materinya sedikit lagi sih ya. Lanjut. Dikit lagi lanjut. Tanggung Oke, ya? dulu ya, tanggung ya. Nah, scroll Bang Dandi. Scroll ke bawah lagi ya. Belum. Ya, mana nih admin kita nih? Ke bawah. Materi selanjutnya. Itu materi terakhir. Iya, sebelahnya berarti yang tulisan ini. Oke. Nah, ini kesalahan yang terjadi saat membaca huruf hamzah. Tadi sebenarnya sudah dibahas, tapi kita jelaskan lagi. Kesalahan yang terjadi saat membaca huruf hamzah yang pertama, saat berharokat kasroh atau baris bawah, bunyinya berbelok kepada bunyi atau menebalkannya. Nah, contohnya Bismillah. Bismillah itu kan kita bacanya Bismillah. Nah, coba kalau ayah bunda, abang kakak yang anak-anaknya belajar ngaji atau yang guru ngaji gitu ya. Kadang tuh terdengar seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak tuh sering gitu. Nah, kalau saya ngajar anak-anak ya, saya larang seperti itu. Bunyinya Bismillah itu berbelok ke huruf gitu ya. Dia harus sempurnakan harokatnya. Tadi saya bilang dari tadi, sempurnakan harokatnya. Kalau A baca A, jangan gitu ya. Kalau I baca I, jangan Bismillah, tapi Bismillah. Jangan Bismillah. Anak-anak nggak apa-apa gitu ya, jangan seperti itu. Jangan anak-anak dinormalisasi gitu ya, yang belajarnya seperti itu, tapi harus dibiasakan. Kemudian pada beberapa kejadian, sebagian suara masuk ke dalam rongga hidung sehingga membuat bunyi menjadi sengau. Tahu sengau nggak? Ya, nah tadi ya apa? Ya, apa bahasanya? Kalau sini bahasanya sengau. Anak tuh bahasanya sengau. Nah, tadi antum. Nah, jangan masukkan suaranya ke hidung. Tadi saya bilang jangan sayai, jangan sayain.
Itu Ya. ya. I, U. Ya, ada ya orang ngaji, maaf ya kalau itu, tapi kita belajar jangan sampai a, I, U, a, a. Nah, itu masuk ke rongga hidung. Tapi harus yang benar adalah harus sesuai dengan makhrajnya. Makhrajnya di pangkal tenggorokan. A, I, U. A, I, U. Jangan A, I, U. Kemudian kesalahan yang ketiga, membacanya secara berlebihan seperti orang cegukan atau muntah. Nah, gimana tuh? Gimana? Nah, itu jangan sampai berlebihan gitu ya. Kemudian yang keempat, melemahkan bacaannya saat berada di akhir bacaan. Contohnya, yasha. Nah, harusnya kan mati gitu ya, tetap kedengaran. Tapi kalau yang salah itu yasha. Nah, jadi nggak nyampe gitu hurufnya, nggak nyampe ke makhrajnya. Yang harusnya ada huruf hamzah di belakangnya, jadi nggak kedengaran huruf hamzahnya. Nah, jadi jangan seperti itu. Kalau di akhir ayat, akhir bacaan itu harus tetap dibaca dengan jelas. Ya, kemudian kesalahan yang selanjutnya, mengubahnya menjadi tashil, terutama saat berada setelah mad. Nah, tadi tuh sampai antum, kecuali yang tashil ya. Tashil tuh ingat cuman satu bacaan yang bisa dibaca tashil. Kalau yang lainnya huruf hamzah berdekatan dua huruf itu jangan sampai dibaca tashil. Antum anzartahum, antum. Nah, jangan seperti itu. Harus jelas kedua hurufnya. Nah, kemudian kesalahan yang terakhir, pada beberapa kondisi ayat, huruf hamzah dan ain sering tertukar sifatnya dan makhrajnya. Nah, tadi alaihim mu'sodah. Jangan sampai mu'sodah, tapi itu huruf hamzah. Mu'sodah. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Semoga jelas ya. Banyak mau ditanya, tapi belum bisa baca ngajinya. Ya. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Insya Allah sudah jelas ya. Ustazah, kalau Arabi itu bacanya ditekan atau Arabi? Arabi itu ditekan Bunda karena ada tasydid, kemudian dia di ujung. Dia di ujung ya. Di ujung kalimat, di ujung ayat. Nah, tapi kalau misalnya disambung, itu ada sambungan ayatnya. Ya, kalau disambungkan ke huruf selanjutnya itu ditekan Arabiyun, gitu ya, dibaca. Tapi kalau dia berhenti di situ, maka cuman ditekan aja. Arabi, Arabi. Nah, ditekan sebentar ya, jangan Arabi, bi, tapi ditekan karena ada tasydid. Gitu. Tapi pendek. Tapi pendek, jangan sampai kepanjang. Arabi, nah itu kepanjangan. Arabi, bi. Gitu. Oke, ada lagi? Syukran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat dan masih panjang lagi perjalanan kita untuk belajar tahsin ini, belajar perbaikan huruf ya. Kira-kira pekan depan, minggu depan mau ikut lagi atau enggak? Mau, Ustazah. Mau. Baru pertama ini, mau lagi ya. Mau. Insya Allah, alhamdulillah. Kita Baca perbaiki Quran yang baik. Karena kenapa? Ketika kita perbaiki bacaan Quran, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Amin. Itu janji Allah. Ya, kita perbaiki bacaan Quran. Otomatis bacaan sholat kita itu lebih baik. Nah, kalau sholatnya itu lebih baik, maka hidup kita akan Allah perbaiki. Insya Allah. Amin. Semangat ayah bunda bang kakak. Lagi alhamdulillah ya. Semangat, semoga Allah istiqomahkan, Allah mudahkan untuk hadir, untuk belajar dalam majelis ilmu, dan insya Allah kita yang
hari ini berada di rumah masing-masing, insya Allah juga dibersamai oleh para malaikat rahmat, malaikat yang mencurahkan rahmatnya terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, gitu ya. Oke, barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.